Sehingga jangan dianggap penjara ini pesantren ini. Anak itu bisa mengeksplor apa saja yang ada di sini, silahkan gitu ya. Sehingga posisi belajar itu bisa di mana-mana gitu. Bahkan barangkali Assalamualaikum. Nah teman-teman, ini jalan menuju kediaman Pak Kiai. Di tempat beliau ini ada kebun yang isinya adalah buah-buahan seperti ini ya. Tuh. Nah ini isinya ada buah pepaya ya teman-teman sekalian. Tuh. Dirawat setiap hari oleh Pak Kiai. Kita akan langsung ke rumah beliau. Oke, Sobat Asbos, mudah-mudahan beliau ada di rumah ya. Belum berangkat kemana-mana. Saya coba dulu. Assalamualaikum. Kita masih tunggu nih teman-teman ya. Mudah-mudahan Pak Kiai ada di rumah. Kita ketok lagi. Assalamualaikum Yai. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok pas banget ya? Masya Allah. Belum kemana-mana Yai? Belum, ntar lagi ada acara keluarga. Oke, kalau gitu mohon waktunya Yai. Boleh ya 15 menit ya. Oke, baik. Nah kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih teman-teman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim teman-teman sekalian. Alhamdulillah kali ini saya sedang bersama Pak Kiai. Alhamdulillah beliau juga belum kemana-mana ya. Jadi tapi setelah ini beliau banyak acara nih. Yang akan kita tanyakan kepada beliau adalah terkait sebuah fenomena di masa pandemi ini, di mana banyak orang tua yang justru ya itu mereka berlomba-lomba ingin menyekolahkan anaknya di pesantren atau di boarding school. Kita akan tanya beliau. Menurut Kiai. Iya, yang pertama ini banyak faktor ya kayaknya ya. Yang pertama ada orang tua yang ayah dan ibunya dinas dua-duanya. Nah, akhirnya banyak juga para orang tua yang menyekolahkan anaknya karena takut korban dinas yang berpindah-pindah itu. Yang kedua, mungkin saja salah satunya tidak bekerja, katakanlah si ibu gitu ya. Tetapi ketika tidak memadai untuk katakanlah memotivasi anak sehingga diperlukan hampir 24 jam pengawasan walaupun di rumah pegal juga gitu ya, capek juga. Betul. Mungkin dulu bukan latar belakang keguruan, yang dulu kan IKIP namanya ya, bukan latar belakang pendidikan. Sehingga bagaimana cara memotivasi anak sehingga terus menerus dia dalam kondisi belajar. Yang ketiga, ini faktor yang wajar gitu, yaitu boring gitu kan. Boring. Tiap hari dia depan laptop, duduk, nggak ada aktivitas macam-macam. Duduk, belajar, duduk, laptop. Belajar, duduk, laptop. Kasihan matanya juga lama-lama ya. Iya, ya gimana nggak boring gitu kan. Nah, akhirnya kalau dia di pesantren, ada di kelas, ada di asrama, ada di halaman, ada outbound. Macam-macam, apalagi pesantren itu yang memiliki fasilitas tanah yang luas. Mohon ini bukannya iklan lah ya, bukan promosi ya. Hanya pas, alhamdulillah memang tanahnya luas gitu. Takdir Allah, Asyifa memang ratusan hektar gitu tanahnya. Sehingga jangan dianggap penjara ini pesantren ini. Anak itu bisa mengeksplor apa saja yang ada di sini, silahkan gitu ya. Sehingga posisi belajar itu bisa di mana-mana gitu. Bahkan barangkali sambil di kantin ngobrol kan gitu bisa juga kan belajar. Saya juga kalau lagi ada tamu, daripada dia makan di luar, ayo kita ngobrol ke kantin aja biar dia juga jajannya di dalam kan gitu. Apalagi sekarang kantinnya udah dicatin. Itu yang ketiga ya. Yang keempat adalah optimalisasi. Kalau di pesantren itu kan boleh dikatakan selain tidur ya hampir 24 jam semuanya dalam proses pembelajaran. Betul. Ini katakanlah orang tua yang mengerti boarding. Kalau ini bukan karena pandemi, tapi ada pandemi, nggak ada pandemi gitu ya. Betul. Orang tua yang kepingin anaknya optimal waktunya 24 jam dalam proses pembelajaran, dia akan milih boarding. Artinya dengan harapan bisa mendapatkan kelebihan dari sekolah-sekolah unggulan manapun gitu. Nah berikutnya yang lebih keren lagi, ini jarang ditelisik barangkali ya. Ini pendapat saya,
yaitu memang fitrah manusia pengen ngumpul gitu ya, pohon pisang ngumpul pohon pisang, bebek sama ngumpul sama teman-teman gitu ya. bebek ngumpul sama bebek, nobar nonton bola sendirian juga nggak seru gitu kan, walaupun dia di rumah punya TV gede gitu, Iya. macem-macem, atau di warung kopi gitu kan, pengen ketemu aja gitu. Kita juga di sini sering ngariung kan, ada komunitas kopi kan gitu ya. Iya. Nah itu adalah fitrah manusia yang kita tidak khawatir kalau ada yang memprediksi masa depan nanti nggak ada semua yang offline, semuanya akan daring, nggak terbukti menurut saya, karena itu melawan fitrah gitu. Fitrah manusia senantiasa berkumpul, ini barangkali motivasi yang paling tinggi gitu ya bagi orang tua yang tidak memahami. Nggak cukup anak itu hanya dengan mesin gitu, dia harus bersosialisasi gitu ya, mengungkapkan, mencurahkan apa namanya, isi hati, itu harus ada lawan bicara langsung gitu kan, luar biasa. Nah ini yang saya lihat, apalagi kalau di boarding ini para santrinya dari berbagai penjuru, apalagi dari luar negeri juga banyak. Betul. Sehingga dia bertemu, tersosialisasi dengan aneka ragam budaya, kebiasaan yang luar biasa. Bahkan tidak sedikit awalnya salah paham gitu, karena beda budaya kan. Contoh gini, ada santri kita dari kecil di Qatar aja terus gitu, sampai besar. Nah begitu SMP SMA dia ditaruh di sini dari Qatar, orang tuanya masih dari Qatar, dan di Qatar itu bahasa pengantarnya Inggris, mungkin kurang mampu dalam mengajarkan bahasa Indonesia. Akhirnya anak-anak itu ya dialog ya pakai bahasa Inggris gitu. Iya. Termasuk cucu saya yang kecil-kecil itu di Abu Dhabi ya pakai bahasa Inggris Nggak gitu bisa kan. bahasa Indonesia ya. Iya, bahkan ada yang nggak bisa bahasa Arab. Oh gitu. Sekian lama di Qatar nggak bisa bahasa Arab. Karena memang bahasa Inggris pengantar. Pengantar bahasa Inggris. Akibatnya ketika dia awal-awal boarding di sini ketemu teman-teman dari Qatar, dia pakai bahasa Inggris. Ya. Dan orang Indonesia yang agak ngerti di sana sombong. Padahal memang kita semangat harus berbahasa asing juga kalau ketemu kan. Betul. Nah, orang Qatar itu memang nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Kadang ketemu sama mereka pakai bahasa Inggris. Nah, ini yang kadang-kadang luar biasa ya dinamikanya. Dari situlah kita ramu bahwa boarding ini masih tetap diperlukan. Oke. Nah, itu dia Sobat Asbos ya, teman-teman sekalian. Karena memang terbukti meskipun pandemi begitu ya, ternyata jumlah pendaftar yang ingin menyekolahkan anaknya di pesantren atau di boarding school justru malah meningkat. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan ya ya. Dan santri yang udah masuk sekarang offline udah di atas 90%. Masya Allah, itu dia catatannya. Jadi yang masih di rumah kayaknya malah apa namanya ya, akan datang segera karena mereka jelas merasakan pembelajaran yang berbeda gitu. Iya. Pembelajaran online itu memang ada sisi keuntungannya tapi juga ada sisi kebosanannya, dan bosannya itu biasanya lebih banyak. Baik, Sobat Asbos dan teman-teman sekalian, bincang-bincang singkat ini mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semuanya, terutama untuk Anda para orang tua yang memang sudah memutuskan menyekolahkan anaknya di boarding gitu ya. Insya Allah keuntungan-keuntungan tadi atau apa namanya ya, nilai-nilai positif dari menyekolahkan anak di boarding school itu yang tidak akan didapatkan di tempat lain. Insya Allah itulah yang akan menjadi bekalan bagi anak-anak kita kelak di masa yang akan datang. Oke, Pak Kiai, terima kasih waktunya. Jazakumullah khairan katsir. Saya mohon maaf nih, dadakan nggak ada kopi. Tidak apa-apa ya teman-teman sekalian. Silakan kalau informasi ini bermanfaat, Anda bisa like, share, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kabar Asbos bisa terus mengabarkan informasi-informasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai.